dan saya akrab disapa Regina. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem respiratori. Jadi, terdapat dua bagian dari sistem respiratori. Jadi, yang pertama ada sistem respiratori superius, itu bagian sini hingga sini. Kemudian ada respiratori inferius, bagian ini hingga ini. Jadi, bagian trakea, bronkus, hingga pulmo. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai sistem respiratori superius atau sistem pernapasan bagian atas. Nah, kita mulai dari ini ya teman-teman. Ini disebut sebagai cellulae ethmoidalis. Kemudian pada bagian ini disebut sebagai radix nasi. Dan pada bagian tengah ini disebut sebagai dorsum nasi. Kemudian pada bagian bawah disebut sebagai apex nasi. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman bahwa ada struktur kartilago di sini atau tulang rawan. Nah, pada bagian ini disebut sebagai cartilago alaris major. Nah, pada bagian ini itu disebut sebagai cartilago alaris major cras lateral. Kemudian pada bagian dalam, kita bisa sebut sebagai cartilago alaris major cras medial. Kemudian kita beralih ke bagian ini ya teman-teman. Nah, ini kita bisa sebut sebagai cartilago lateralis. Dan pada bagian ini, kita bisa sebut sebagai cartilago septinasi. Nah, jika bagian ini kita buka ya teman-teman, maka akan terlihat struktur sinus teman-teman. Nah, ini disebut sebagai sinus maxillaris. Baik, masih pada sistem respiratori superius. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ada struktur sinus ya teman-teman. Jadi ini merupakan sinus frontalis dan ini sinus sphenoidalis. Di sini juga kita bisa menemukan ada satu lubang yang dimana disebut sebagai nares. Dan satu lubang bagian atas disebut sebagai vestibulum nasi. Di sini juga kita dapat melihat ada rongga ya teman-teman, disebut sebagai kavitas nasi. Di dalam kavitas nasi ini terdapat cekungan-cekungan yang kita sebut sebagai meatus. Di mana meatus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu meatus nasi superior, kemudian ada meatus nasi media, dan ini merupakan bagian dari meatus nasi inferior. Kita juga dapat melihat ya di sini terdapat tonjolan-tonjolan yang kita sebut sebagai konka dan terbagi juga menjadi 3. Jadi yang pertama itu ada concha nasalis superior. Dan ini merupakan concha nasalis media. Dan ini merupakan concha nasalis inferior. Dan di sini kita juga bisa melihat bagian dalam. Jika tonjolan ini kita buka ya, atau concha ini kita buka, maka kita dapat melihat ada struktur cellulae ethmoidalis. Baik, saya akan lanjutkan dengan torso sagittal. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ada struktur yang sama juga ya teman-teman. Di sini ada sinus frontalis, kemudian ada sinus sphenoidalis, kemudian di sini ada kavitas nasi. Yang terdapat juga ada cekungan-cekungan yang disebut sebagai meatus. Ada meatus nasi superior, media, dan inferior. Kemudian ada tonjolan-tonjolan yang disebut sebagai konka. Terdapat konka nasalis superior, kemudian ada media dan inferior. Nah, di sini juga kita bisa melihat struktur lain ya, teman-teman. Jadi di sini terdapat perbatasan atau yang membatasi antara nasus dengan paring. Ini disebut choanae. Kemudian di sini terdapat cekungan, teman-teman. Cekungan ini disebut sebagai ostium pharyngeum tubae. Kemudian pada bagian ini
disebut sebagai tonsilia pharyngealis. Dan sekarang kita masuk pada bagian faring ya teman-teman. Nah, pada bagian nasal disebut sebagai nasofaring. Pada bagian oral disebut sebagai orofaring, dan pada bagian ini disebut sebagai larynxofaring. Di sini juga kita dapat melihat ada bagian dari epiglotis. Jadi epiglotis ini berfungsi agar makanan dan udara itu tidak masuk secara bersamaan sehingga kita tidak tersedak. Di sini ada juga pilica vocalis. Dan terakhir itu ada flaring. Baik, di sini saya akan lanjutkan dengan sistem respiratory inferius. Jadi di sini pada sistem respiratory inferius itu terdapat trakea, kemudian ada bronkus dan pulmo. Nah, di sini kita dapat melihat ada struktur tulang rawan yang disebut sebagai cartilago thyroidea. Kemudian pada bagian ini disebut sebagai trakea, yang dimana bentuknya itu seperti cincin yang berruas-ruas. Kemudian pada bagian tengah, ini merupakan awal dari percabangan bronkus yang disebut bifurcatio tracheae. Nah, kemudian pada bagian dalam dari bifurcatio tracheae ini disebut sebagai carina. Nah, kita mulai dengan percabangan bronkus. Jadi, jumlah dari percabangan bronkus ini antara dekstra dengan sinistra itu berbeda. Jadi, percabangan ini mengikuti banyak lobus yang dimiliki oleh pulmo. Pada pulmo bagian dekstra kita memiliki 3 lobus, maka kita juga memiliki 3 percabangan dari bronkus. Kemudian pada pulmo sinistra itu kita memiliki 2 lobus, sehingga kita memiliki percabangan. Pada bronkus sinistra itu terdapat 2 percabangan. Pada bronkus dekstra, percabangan pertama ini disebut sebagai bronkus lobaris superior dekstra. Kemudian pada percabangan ini disebut sebagai bronkus lobaris medius dekstra. Kemudian pada percabangan ini disebut sebagai bronkus lobaris inferior dekstra. Kemudian pada bagian sinistra, jadi ini disebut sebagai bronkus lobaris superior sinistra, dan ini merupakan bronkus lobaris inferior sinistra. Nah, dari percabangan itu terdapat percabangan lagi. Yang ini teman-teman. Yang ini. Nah, itu disebut sebagai bronkus segmentalis. Kemudian yang terakhir, ini itu merupakan bronchiolus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pulmo. Jadi, pada permukaan pulmo ini kita bisa sebut sebagai fascias costalis. Kemudian pada bagian atas pulmo ini disebut sebagai apex pulmonis. Kemudian pada bagian bawah disebut sebagai basis pulmonis. Pada pulmo dekstra dengan sinistra itu memiliki lobus, tapi dengan jumlah yang berbeda. Pada pulmo dekstra terdapat 3 lobus dan pada pulmo sinistra terdapat 2 lobus. Jadi pada pulmo dekstra, lobus ini disebut sebagai lobus superior pulmo dekstra, dan pada lobus ini disebut sebagai lobus medius pulmo dekstra. Kemudian pada lobus ini disebut sebagai lobus inferior pulmo dekstra. Dan pada pulmo sinistra, di sini terdapat lobus superior pulmo sinistra. Dan di sini terdapat lobus inferior pulmo sinistra. Jika kita lihat lebih dekat, di sini terdapat celah yang membatasi antar lobus. Jadi, pada lobus
superior dengan lobus medius pada pulmodextra di sini dibatasi oleh celah yang disebut sebagai fisura, yaitu fisura horizontalis. Kemudian, pada lobus medius dengan inferior itu juga dibatasi oleh fisura, disebut sebagai fisura obliqua. Dan pada pulmo sinistra juga dibatasi oleh fisura. Jadi, lobus superior dengan lobus inferior dibatasi oleh fisura, yaitu disebut dengan fisura obliqua. Nah, di sini pada pulmo terdapat struktur unik teman-teman, terutama pada pulmo sinistra. Jadi di sini terdapat cekungan teman-teman yang disebut sebagai incisura cardiac pulmonalis. Kemudian pada bagian pulmo sinistra lagi, di sini terdapat bagian yang mirip seperti lidah. Sehingga ini disebut sebagai lingua pulmonis sinistri. Kemudian kita juga dapat melihat pada bagian medialnya. Nah, di sini merupakan bagian medial daripada pulmo. Jadi, ini merupakan fasies. Jadi ini merupakan fasies mediastinalis. Kemudian ini merupakan fasies diafragmatica. Jadi di sini saya akan melanjutkan bagian dari pulmo. Jadi ini tetap pada bagian pulmo ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat, ini merupakan tempat pulmo. Jadi ini bagian dekstra dan ini sinistra. Nah, di bagian ini, di bagian yang berwarna putih ini merupakan lapisan dari pulmo yang disebut sebagai pleura parietalis. Kemudian, di sini juga terdapat ruang teman-teman, yang dimana ruang ini disebut sebagai recus costodiaphragmaticus. Nah, di sini kita juga akan membahas mengenai vesikularnya. Jadi di sini terdapat yang berwarna merah, ini adalah vena pulmonalis. Kemudian yang ini merupakan arteri pulmonalis. Jadi kalian jangan sampai terkecoh hanya karena warnanya saja ya.